Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang aturan-aturan bagaimana menghitung piloks, maka hari ini kita mau belajar tentang bagaimana cara kita menghitung bilangan oksidasi ya. Bagaimana cara menghitung piloks. Bagaimana cara menghitung piloks? Kita harus ingat aturan main dalam menghitung piloks. Bagaimana senyawa netral, senyawa bermuatan, kemudian senyawa dalam atom bebas. Mohon maaf ya, yuk belibet lidahnya. Yuk kita coba menghitung piloks. Nah, tentukan piloks P di bawah ini ada senyawa P4, P3-, P2O5, H3PO4, H2PO4-. Oke. Jadi di sini itu adalah sebagai P4 di sini adalah sebagai molekul unsur ya. Jadi molekul unsur artinya molekul unsur ini tidak berikatan dengan atom lain. Maka kalau kita menemukan seperti ini, kita bisa anggap ini masuk dalam aturan pertama, yaitu atom bebas, yaitu memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Jadi BOP dalam P4 sama dengan 0. Oke, lanjut soal ketiga. Ini namanya adalah atom bermuatan atau kita sebut juga sebagai ion ya. Ada bermuatan. Jadi P4 ini muatannya berapa? Muatannya adalah -3. Masih ingat aturannya? Jika kita menemukan ada ion atau atom bermuatan, maka BO-nya sama dengan muatannya. Jadi ini sama dengan muatannya. Kalau gitu kalau gitu P3- karena dia muatannya sama dengan -3, maka BOP sama dengan -3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. P2O5. Di sini tidak ada tanda plus, tidak ada tanda min, sehingga ini adalah senyawa netral. Nah, kemarin ada aturan jika jumlah bilangan oksidasi senyawa netral itu adalah sama dengan 0. Artinya apa? Kalau jumlah sama Jadi artinya apa? Kalau kita menemukan piloks senyawa ini sama dengan jumlah piloks senyawa sama dengan netral, berarti di senyawa di fosfor pentaoksida ini kan fosfornya ada 2, oksigennya ada 5. Jadi jumlah bilangan oksidasi senyawa netral adalah 0, berarti 2 bilangan oksidasi P ditambah 5 bilangan oksidasi O itu sama dengan 0, karena di P2O5 ini bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, P ini kan tidak ada dalam aturan main, maka kita biarkan saja 2 BOP ditambah 5
bilangan oksidasi oksigen dalam senyawanya berapa? -2. Nah, seperti ini berarti 2 bilangan oksidasi P itu sama dengan plus 10, -10 sama dengan 0. Kemudian ini pindah ruas jadi -10, tapi ini untuk 2 BOP. Nah, untuk satunya berapa? Berarti BOP sama dengan -10 dibagi 2 sama dengan -5. Tetap harus diikutkan tanda positif dan tanda negatifnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada senyawa asam fosfat. Asam fosfat ini juga senyawa netral. Karena apa? Karena di sini tidak ada muatannya, maka jumlah bilangan oksidasi H3PO4 karena senyawa netral ya sama dengan 0. Berarti di H3PO4 itu ada apa? Ada 3BOH ditambah 1BOP ditambah 4BOO itu sama dengan 0. Nah, BOH di dalam aturan main kemarin berapa? 1 hidrogen ini adalah plus 1 dalam senyawanya, kecuali dalam senyawa hidrida ya. Jadi ini plus 1 kali BOP ditambah 4 kali setiap O dalam senyawanya adalah sama dengan -2. Nah, ini berarti plus 3, ini BOP karena 1 kali BOP ya, ditambah -8. Oke, ini kita pindah ruas ke sini, ini juga kita pindah ruas, sehingga BOP sama dengan -8 pindah ruas jadi plus 8, ini pindah ruas jadi -3, jadi BOP di sini adalah plus 5. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah asam sulfat yang kehilangan 1 hidrogennya, terus kemudian ini muatannya -1. Maka jumlah senyawa, kemarin aturan mainnya jumlah senyawa bermuatan sama dengan muatannya. Jadi karena ini bukan senyawa netral, maka jumlah 2 BOH ditambah 1 BOP ditambah 4 BOO sama dengan -1. Loh Bu, kenapa -1? Kan di sini muatannya -1 ya. Karena muatannya -1, kalau dijumlah bilangan oksidasi penyusunnya itu harus sama dengan -1. Ini sudah ada dalam aturan, bilangan oksidasi hidrogen adalah plus 1. Terus kemudian bilangan oksidasi P itu belum ada, berarti kita cari. Terus oksigen itu biloxnya -2 sama dengan -1. Kita jumlah plus 2 ditambah BOP ditambah -8 sama dengan -1. Nah, ini kita pindah ruas ya. Berarti BOP sama dengan ini pindah ruas, jadinya plus 8. Terus kemudian ini -2, terus tadi sudah ada -1. Tadi kan sudah ada -1 ini. Nah, ini yang ini. Terus kemudian jadi 8 dikurangi 2 plus 6 dikurangi 1 jadinya plus 5. Jadi bilangan oksidasi P di sini adalah plus 5. Oke, bagaimana? Paham ya cara menghitung bilangan oksidasinya? Nah, kalau kita sudah mahir menghitung bilangan oksidasi, tetap harus dipegang itu aturan dalam menentukan bilangan oksidasi yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kalau sudah, kita coba yang soal berikutnya ya. Soal berikutnya ini saya
kita sudah menghitung Bilox. Ini tadi mau saya delete. Nah, bagaimana kita menghitung Bilox CR di sini? Menghitung Bilox CR berarti nah di sini Bilox CR natrium dikromat. Jadi di sini kita hitung. Nah, caranya bisa kita persingkat ya. Jadi kalau sudah mahir kita boleh pakai cara ini. Nah, jangan lupa ini menghitungnya ini senyawa netral, jadi sama dengan O. Setiap oksigen berapa? -2. Terus Na itu golongan berapa? Golongan 1 ya. Di aturan kan ada tuh kalau misalnya golongan 1A, 2A, dan 3A itu sama dengan golongannya. Jadi kalau golongan 1 dalam senyawanya dia +1, kalau golongan 2 dia +2, kalau golongan dia 3 dia +3. Nah, kita kan ini untuk kita hitung lagi ya. Ini +1 kali 2 berarti setiap natriumnya +2. Terus kemudian setiap oksigen tadi satunya -2, kalau 7 berarti -14. Lah, kalau ini dijumlah semuanya, ini jadi jumlah, ini dijumlah ya. Ini berapa ini CR-nya? Supaya sama dengan 0, ini kan -14 ya. Punya hutang 14 baru dibayar 2. Berarti hutangnya kurang 12. Nah, CR ini kan untuk 2 CR itu 12. Berarti satunya adalah +6. Jadi jawabannya adalah D +6. Nah, ini bilangan Mn tertinggi terdapat dalam senyawa apa? Oke, kita bahas ya. Yang pertama itu ada MnCl2 atau mangan klorida. Bukan mangan klorida ya ini ya. Nah, kalau mangan klorida Bu, Mn sama Cl ini di aturan main nggak ada. Gimana caranya kita menghitungnya? Jadi kita buat reaksi ionisasi. Masih ingat ya, reaksi ionisasi bisa dipelajari. Mn, ini kan Mn jumlahnya 1, terus 2Cl. Nah, masih ingat kalau misalnya 2, masih ingat ya rumus A, B, X dengan muatan X dan Y ini, maka dia kalau menjadi senyawa maka akan menjadi, jadi tukeran ya. Berarti ini Y, ini X. Nah, berarti ini tuh berasal dari Mn yang 2+. Nah, ini kan tidak ada angkanya, berarti ini angkanya adalah 1 -1. Sehingga kita sudah tahu, oh ini Mn punya muatan +2, berarti BO-nya di sini, berarti BOMn di sini adalah +2. Oke, kita lanjut yang B. Yang B ada K2MnO4. Nah, ini juga senyawa netral, jadi kalau dijumlah harus sama dengan 0. Setiap K itu kan +1 ya. Setiap K +1, setiap O -2 kali 4 berarti -8. Terus ini dikali 2 berarti +2. Ini ditambah, ini ditambah. Nah, supaya hutangnya ini lunas, Mn-nya berapa di sini? Mn-nya +6. Kita hitung ya, +2 +6 ditambah -8 jadinya 0 ya. Berarti BOMn di sini adalah bernilai +6. Oke, berarti antara A sama B besaran B. Kita lanjutkan yang C. KMnO4. Nah, ini berarti senyawa netral juga sama dengan 0. Nah, K tadi berapa? K tadi kan +1 untuk satunya. O itu -2 untuk satunya. Di sini K jumlahnya 1 berarti +1 dikali 1 ya +1. -2 kali O-nya 4 berarti -8. Maka kalau gitu supaya hutangnya lunas berarti ini harus positif 7. Berarti BOMn di sini adalah +7. Berarti B sudah
tidak kita pilih karena ini paling besar C. Kemudian yang D. Yang D di mana ya? Yang D di sini aja ya. Nah, ini juga MnSO4 Mn2 SO4 3 kali. Nah, ini karena kita tidak tahu bilangan oksidasinya, hanya O saja yang kita tahu, caranya adalah dibuat reaksi ionisasi. Berarti ini ada 2Mn dan SO4-nya ada 3. Nah, masih ingat rumus yang ini tadi? Jadi kalau ada X itu berarti berasal dari A, berarti ini berasal dari Mn, berarti ini 3 plus ini 2 berarti berasal dari min 2. Sehingga di sini BOMN adalah plus 3. Berarti ini masih kecil ya, kita nggak pilih. Yang E itu ada Mn manganitrat 2 kali. Ini juga kita nggak tahu bilangan oksidasinya, tidak dalam aturan main. Jadi kalau ada 2 yang tidak kita ketahui, kita buat reaksi oksidasi. Ini Mn, Mn-nya di sini tidak ada angkanya, berarti ini 1 plus 2NO3, berarti 2 ini sama seperti ini tadi ya, X itu berasal dari A, berarti ini miliknya Mn, terus ini enggak ada angkanya, berarti ini miliknya NO nitrat sama dengan 1. Berarti bilox Mn di sini adalah berapa sesuai dengan muatannya, yaitu plus 2. Maka bilox tertinggi adalah Mn di kalium permanganat atau KMnO4. Maka pilihannya adalah yang C. Oke. Bagaimana bilox untuk menentukan reaksi redoks? Nah, kemarin kalau reaksi itu kan di pengertiannya kalau oksidasi maka BO-nya naik, bilangan oksidasinya naik. Sedangkan kalau reduksi adalah bilangan oksidasinya turun. Oke, kita cari ya. Ini atom bebas, berarti yang A itu Br2 menjadi 2Br min. Ini atom bebas berarti biloxnya 0. Di sini atom bermuatan biloxnya 1. Berarti min 1 ya biloxnya. Dari 0 ke min 1 itu biloxnya naik apa turun? Turun. Berarti dia adalah reaksi reduksi. Yang A berarti bukan ya. Kemudian yang B, MnO4 min menjadi Mn2 plus. Nah, seperti ini. Ini sama dengan muatannya, berarti biloxnya plus 2. Ini tadi caranya kalau dijumlahkan sama dengan min 1 karena dia senyawa bermuatan. Setiap O min 2 kalau kali 4 berarti min 8. Dibayar berapa hutangnya supaya sisa min 1? Maka di sini harus positif 7. Dari 7 ke min 2 naik apa turun? Turun. Berarti dia adalah reaksi reduksi, bukan ya? Nah, yang D itu ada Ag plus menjadi Ag. Nah, ini senyawa bermuatan atau atom bermuatan, biloxnya sama dengan muatannya, maka dia biloxnya plus 1. Ini adalah atom bebas, maka biloxnya adalah sama dengan 0. Berarti dari 1 ke 0 dia itu adalah turun atau reaksi reduksi. Nah, kita coba yang E. Ini C nya hilang kemana ya ini ya, nggak apa-apa. Ini ada 2O2 min, jadi angka koefisien ini tidak perlu diikutkan pada saat menghitung ya. 2 min 2. Nah, kita lihat ini muatannya berapa? Ya, sama dengan muatannya, berarti min 2 menjadi O2. O2 atom bebas, biloxnya 0. Dari min 2 ke bilox 0, itu biloxnya naik atau dia adalah oksidasi. Oke, kalian bisa ulang-ulang ya untuk memahami videonya.
Kita lanjut. Nah, ini ada yang lebih panjang nih, hasil oksidasi. Kita lihat ya, ada T3CuS plus 2NO3- plus 8H plus menjadi 3Cu2 plus 3S plus 4H2O plus 2NO. Oke. Kalau seperti ini kita cari yang mudah dulu. Oh, ini biloxnya plus 1 nih. Ini kan sama dengan muatannya, berarti ini plus 2. Ini atom bebas, maka dia biloxnya 0. H sama O kita cari yang terakhir aja. Setiap O tadi min 2, kalau dijumlah ini sama dengan 0 ya, karena senyawa netral. Ini min 2 kan miliknya O. Min 2 supaya sama dengan 0, N-nya berapa? Berarti N-nya adalah plus 2. Oke, kalau yang ini NO3-, berarti kalau dijumlah sama dengan min 1. Setiap O adalah min 2 kali 3 berarti min 6. Maaf, ini min. Berarti supaya sisa min 1, bilox N hutangnya, biar sisa hutangnya itu sama dengan min 1, harus kita bayar berapa? Harus kita bayar plus 5. Seperti itu. Nah, ini CuS, S itu golongan 6, biloxnya min 2. Ini Cu plus 2. Kalau S-nya sudah min 2, supaya sama dengan 0 kan berarti Cu-nya harus plus 2 ya. Oh, oke, seperti ini. Berarti kita cek ya satu persatu. Cu di sini plus 2. Di sini juga plus 2, berarti nggak berubah ya. Terus S-nya di sini min 2, terus jadi 0. Dari min 2 ke 0, biloxnya naik apa turun? Naik. Berarti ini adalah reaksi oksidasi. Kemudian kita cek lagi, tadi kita ceknya udah sampai sini ya. Ini NO. N-nya di sini plus 5. Di sini kok plus 2. Dari N di sini. Nah, N dari plus 5 ya ini ya. Kalau biar nggak lupa ya, kita lihat ini plus 5 menjadi di sini tuh plus 2. Berarti ini adalah turun biloxnya, atau dia reaksinya adalah reduksi. Nah, ini adalah contoh menentukan mana yang oksidasi. Oke, kita lihat ya. Yang mengalami tadi siapa yang mengalami oksidasi? Mengalami oksidasi, kita lihat tanda panahnya ya. Oh, siapa? S. S dalam apa toh? S dalam tembaga sulfida. Terus kemudian yang mengalami reduksi itu adalah siapa tadi yang reduksi? N ya. N, ini tadi S. N dalam apa? N dalam senyawa nitrat atau ion nitrat. Nah, hasilnya apa? Hasil oksidasi. Jadi kalau hasil oksidasi itu kita sebutkan si senyawa yang hasil oksidasi itu apa tadi? Oh, si hanya menjadi S saja. Kalau hasil reduksinya berarti, kalau hasil reduksi berarti yang reduksi tadi siapa sih yang reduksi? NO. Berarti kita tulis senyawanya NO. Seperti ini. Nah, nanti bisa belajar lagi, nanti saya sertakan materinya untuk soal berikutnya. Nah, ini bisa kalian pelajari. Spesies yang digarisbawahi yang mengalami reaksi oksidasi, berarti cari yang digarisbawahi itu. Nah, udah selesai. Satu soal saja buat kalian kerjakan. Sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan Bu Ayu. Saya harap kalian tetap semangat untuk selalu belajar. Saya yakin ini pasti tidak mudah, tapi kita harus selalu semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.